Kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang pengikut-pengikut Dajjal yang ada 7. Yang pertama sudah dibahas di segmen 1 dan 2, yakni Yahudi dan Khawarij. Lalu dibahas lagi di segmen berikutnya, yakni tentang pelaku bid'ah dan kesesatan. Makanya kali ini kita bahas yang keempat. Siapakah pengikut Dajjal berikutnya? Yang keempat adalah setan. 1, 2, 3. Setan. Jangan tunjuk saya lah, Bu. Setan ini adalah pengikut daripada Dajjal, yang mana dalam satu hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa setan dipenjara oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian nanti akan keluar lalu membacakan sesuatu kepada manusia. Inilah yang menjadi pengikut-pengikut Dajjal berikutnya yang akan membacakan berita-berita bohong. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan menjadi pendakwah, tapi pendakwah dalam kesesatan. Karena Dajjal dalam hal ini menawarkan kekayaan. Karena setan itu kan biasanya kita bahas berupa sifatnya. Penggoda, pengganggu, itu setan. Jadi setan itu penggoda dan pengganggu. Semua yang mengganggu namanya semua yang menggoda namanya. Kalau mau tidur, pukul-pukul tempat tidurnya, empas-empaskan supaya kita tidak tidur sama setan. Iya, ada debu di situ. Ada kotoran di situ. Betul, 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 betul. Nah, sementara ini akan memunculkan fitnah-fitnah yang sangat besar yang disebarkan oleh pengikutnya berupa siapa ini? Setan-setan, bahkan menjadikan pemimpin-pemimpin itu ada pemimpin pengikutnya Dajjal. Hati-hati, Bu. Sekarang kan banyak tuh macam-macam berita. Makanya kalau ada berita apa namanya? Klarifikasi. Ya, itu maksudnya apa? Klarifikasi. Oh iya, itu klarifikasi dulu sumbernya. Jangan sampai ini berita apa? Hoax itu. Itu bahaya loh. Karena ini juga memunculkan saya tidak enak ngomongnya ini. Apa itu? Penceramah-penceramah. Apa, Ustaz? Jadi setan ini datang sebagai penceramah-penceramah juga. Waduh. Bukan saya loh. Enggak ya. Penceramah-penceramah, tapi bahan ceramahnya adalah sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang merusak. Jadi ini bahayanya. Maka setan ini jangan sampai nanti dari kemudian kita berkata, saya berdosa karena, ibu berdosa karena apa? Enak aja. Kata setan, enak aja saya yang dituduh-tuduh. Kamu yang berdosa sendiri, saya kan cuma menggoda, sama suruh ikut. Jadi jangan pernah menyalahkan setan. Apalagi kalau kita berkata, hati-hati ada setan. Kalau Anda menyebut setan karena rasa takut, maka setan itu membesar kayak rumah. Biasa aja setan. Apa? Tidak takut. Pak, mengecil dia. Jadi jangan pernah membesar-besarkan setan. Saya sakit karena setan. Saya berbuat dosa karena setan. Tidak boleh. Karena kapan kita menyebut setan penyebab, itu menyebabkan setan itu makin menjadi-jadi. Makan beranggapan dia paling hebat. Makanya setan ini pun menggoda manusia dalam bentuk wujudnya yang mana waktu itu sudah dipenjara oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi sudah lepas. Dan inilah yang bertebaran di muka bumi, yang hati-hati. Di segmen awal tadi saya sudah menyebutkan bahwa Dajjal itu sudah lepas, tapi kita belum bisa melihatnya. Makanya terima kasih banyak kepada Habib dan Ustazah Oki. Makasih banyak, bagus ya Habib hari ini. Habib Abdullah, Habib Muhammad. Ada 2 Habib ya Ustaz? Iya, Habib Muhammad bin Abdullah ya. Abdullah. Apalagi saya Nur Maulana. Aman. Kenapa kalau Ustadz Nur Maulana? Makasih banyak. Tapi tidak pakai Habib. Tidak pakai Habib. Ustadz, aku mau nanya. Berarti ini setannya ini munculnya ini barengnya ketika si Dajjalnya itu udah lepas atau gimana Ustadz? Bahkan sebenarnya sudah ada sekarang. Sudah ada barengan. Bahkan ada yang disebutkan Dajjal itu sudah ada pembohon kecil, Ya. ada pembohon besar. Jadi ini
kata Dajjal itu bisa jadi pembohong. Setan juga gitu. artinya. Setan itu bisa jadi apalagi pengganggu. Pengganggu. Berupa sifat. Tapi ini yang datang nanti ini adalah berupa fisiknya. Setannya khusus yang ini ya Ustadz ya. Takut saya. Kenapa? Sudah habis waktunya. Oh iya. Jazakallah khair Ustadz. Jawab. Saya ulang lagi, yang pertama apa? Yahudi. Yahudi, diam semua. Yang kedua apa? Khawarij. Khawarij. Yang ketiga? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Yang keempat? Giliran setan hafal semuanya ya. Ini maaf ya jamaah, saya ulang-ulang soalnya mengingatkan pada diri kita juga, jadi pelajaran juga buat kita. Nah sekarang saya mau ngasih kesempatan lagi untuk Feby. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada Kak. Jadi mau nanya nih, waktu itu sempat dengar kalau Dajjal ini mewarisi kekuatan yang diberikan dari Nabi Jibril. Dengar dari mana tuh? Dari Malaikat Jibril? dari malaikat Jibril. Jadi maksudnya aku pengen tahu apakah itu benar atau enggak. Dan kalau misalnya pun benar, emang ada hubungan apa sih Dajjal sama malaikat Jibril gitu? Oh kamu kepo mau tahu ada Iya, hubungan kamu apa? kepo. Yang jawab boleh Habib Muhammad Syahab. Habib mohon izin Habib. فموسى الذي ربه الفرعون مرسل فموسى الذي ربه جبريل كافل. Jadi ada dua Musa pada saat itu, ada Nabi Musa, ada Musa As-Samiri. Musa As-Samiri inilah yang dikatakan Dajjal. Oh, nama sebenarnya Ya, adalah Musa As-Samiri. As-Samiri. Dia karena demen sama Nabi Musa jadi menamakan diri Musa, tapi ada belakangnya Samiri. Kemudian Musa Samiri ini dilahirkan, selalu pengen tahu, dilahirkan dari ibu satu bapak satu ibu. Jadi ibunya itu saudara kandung. Jadi diusir keluarganya karena berhubungan, kemudian melahirkan anak yang namanya Musa Samiri ini. Jadi waktu dilahirkan cacat, mata kiri. Jadi orang bilang bukan mata tengah-tengah. Matanya buta, sebelah kiri buta, sebelah kanan nonjol keluar. Kemudian kepalanya besar, kulitnya bersisik. Ibu-ibu kalau mimpi kasih tahu saya ya. Tetap ya Habib ya. Kalau ditanya hubungannya dengan Jibril tidak ada hubungan. Karena pada saat itu dia bisa dikatakan bayi ajaib pada saat itu. Jadi dia diungsikan sehingga dihanyutkan karena pada saat itu ibunya melahirkan dia terlalu besar meninggal. Kemudian dilihat ini menyeramkan jadi dibuang ke laut. Di laut itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan Sayyidina Jibril untuk menyelamatkan Musa As-Samiri ini, diselamatkan, ditaruh di suatu tempat dan di satu tempat itu dijaga oleh binatang yang bulunya tebal. Gitu. Nah binatang ini bisa berbicara dengan atas izin Allah, bisa berbicara dengan memelihara. Jadi kalau dikatakan hubungan, tidak ada hubungan, tapi Allah perintahkan untuk memelihara. Makanya Musa yang dipiara oleh Fir'aun pada saat itu menjadi seorang Musa yang dipiara oleh Fir'aun menjadi Rasul, Musa yang dipiara oleh Jibril menjadi tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mendapatkan kesaktian nggak ada. Karena pada saat itu ada lempengan-lempengan, ajaran-ajaran dari Allah melalui Jibril ditulis di lempengan-lempengan. Nah bekas tulisan itu tertinggal. Ini tulisan boleh dikatakan seperti zat atau kapur lah. Tertinggal. Jadi waktu tertinggal itu dipegang oleh Samiri, itu tulisan bisa menghidupkan hewan yang sudah mati. Jadi dipegang sama dia. Jadi itu tulisan itu nanti yang dipakai oleh Dajjal untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Bekas tulisan daripada Jadi kekuatannya menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Bukan mewarisi kekuatan Sayyidina Jibril, bukan. Mewarisi kekuatan. Kapur yang dari syurga itu yang bikin hebat daripada Musa Samiri. Nah itu nanti disalahgunakan oleh Musa Samiri. Terima kasih Habib untuk jawabannya. Sama-sama. Feby, tapi makasih loh untuk pertanyaannya. Aku jadi yang nggak tahu, jadi tahu akhirnya sekarang. Makasih juga ya Habib udah dijawab. Bukan yang nanya yang hebat, yang jawab yang hebat. Oh iya, Habib terima kasih untuk jawabannya Habib. Masya Allah, jamaah jadi tahu semua mengenai cerita ini Habib. Jamaah! Langsung aja deh nih, aku kepo nih. Yang kelima apa? Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Abdullah. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang nonton Islam itu indah, yang hadir di Islam itu indah dalam keadaan sehat walafiat. Rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan semuanya dapat pergi ke tanah suci, menunaikan umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu pengikut Dajjal ya, temanya kita ini. Salah satunya pengikut Dajjal yaitu tukang sihir. Hati-hati, bukan hanya tukang sihir. Kadang-kadang orang yang ada hubungannya dengan tukang sihir atau yang percaya dengan ini kalau nanti waliyadzubillah ada Dajjal, maka merekalah sebagai pengikut orang-orang yang berbondong ikut kepada Dajjal waliyadzubillahi ta'ala. Ini ada salah satu tulisan yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit dalam kitabnya At-Tafrid, halaman 227 disebutkan, wa qala ba'dhum annahu la yanfa'ilu as-sihr lis-sahir illa ba'da an yakhruja minal millah. Bahwa sebagian ulama berkata, sihir itu tidak memiliki efek. Nggak bakal mencederai seseorang kecuali orang yang melakukan sihir itu dia telah keluar murtad daripada agama waliyadzubillah. Bahkan Al-Imam Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani menceritakan bahwa ada salah satu ahadus saharah, salah satu tukang sihir, dia tobat. Ketika dia tobat ini dia menceritakan bagaimana cara orang nyihir. Dikatakan katanya kalau orang mau nyihir itu syaratnya dia harus sujud kepada selain Allah. Sujud kepada selain berarti tidak beriman dengan Allah. Terus apa diantaranya juga? Di antara cara membuat efek sihir itu biar efektif, yaitu surat Yasin diambil terus dikencingin. Diambil terus dikencingin. Nah ini kalau udah dikencingin insya Allah katanya sihir ini bisa efektif. Waliyadzubillahi ta'ala. Terus diantaranya juga apa? Diantaranya juga menghinakan Al-Quran. Duduk di atas Al-Quran. Orang menduduki Al-Quran itu dengan niat menghinakan Al-Quran supaya efek sihir tersebut berimbas kepada orang yang disihir waliyadzubillahi ta'ala. Makanya para penyihir ini, orang-orang yang percaya dengan ilmu sihir, magic dan lain sebagainya, kalau dia pengen efektif tadi, dia harus murtad. Mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang keluar daripada agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah ini ada salah satu doa. Salah satu doa, mudah-mudahan kita nanti sama-sama amalkan ya. Ini doa buat menghindari daripada fitnah Dajjal. Doanya di mana? Doanya ketika kita tasyahud akhir. Di antara doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Ini doa ini harus sering-sering kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya. Jaga keturunan kita semuanya. Dihindari daripada sifat-sifat ataupun ciri-cirinya pengikut Dajjal wal iyadzubillahi ta'ala. Tukang sihir ya Habib Tukang ya. sihir. Pokoknya mengajarkan kesesatan itu ya Habib. Naam, sangat berbahaya. Habib benar gak sih nanti tuh dia juga akan membantu menyebarkan fitnah-fitnahnya Dajjal itu ya? Naam, ikut andil dia. Ikut andil Ikut ya? andil dalam rombongannya Dajjal wal iyadzubillahi ta'ala. Auzubillahi min dzalik. Jazakallah khair Habib. Jazakumullah khair. Jamaah. Kita lanjut lagi ya, udah berapa tadi? Udah 5. Gitu aja susah jawabnya ya. Ngantuk. Udah 5, Ustazah Oki. Yang ke-6 nih apa Ustazah Oki? Mohon penjelasannya Ustazah. Baik, terima kasih. Pengikut Dajjal yang berikutnya adalah para wanita. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad
bahwa nanti kelak akan ada laki-laki yang mengurung wanita-wanitanya, istrinya, ibunya, saudara perempuan-perempuannya, putri-putrinya untuk tidak keluar rumah karena khawatir akan terkena dengan fitnah Dajjal. Ada apa dengan perempuan sampai sebegitunya? Perempuan biasanya paling mudah untuk terkena dengan godaan-godaan duniawi, ibu sekalian. Perempuan biasanya mudah sekali takjub dengan segala sesuatu yang dilihatnya langsung dengan matanya. Itu sebabnya kenapa salah satu yang membahayakan dari Dajjal, fitnah Dajjal adalah wanita-wanita. Oleh karena itu para wanita-wanita termasuk juga nasihat untuk diri saya sendiri, langkah pentingnya bagi kita ketika masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah SWT banyak belajar, banyak membaca supaya tahu ciri-ciri Dajjal seperti apa, dan kalau Allah takdirkan kita bertemu Dajjal, tahu apa yang harus kita lakukan. Perhatikan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang beriman, tapi tak cukup dengan beriman saja ibu-ibu sekalian. Juga harus belajar, terus-menerus menuntut ilmu, terus-menerus mencari informasi-informasi yang baru. Dengan begitu Allah akan naikkan kita beberapa derajat. Cari informasi mengenai Dajjal. Ciri-ciri Dajjal misalnya badannya kekar, rambutnya keriting. Orang-orang beriman bisa membaca di keningnya ada huruf kaf, fa, ro. Ada tulisan kafir di keningnya. Kemudian kita tahu kalau kita belajar apa yang kira-kiranya kita akan lakukan kalau kita bertemu Dajjal. Jangan merasa bahwa kita menjadi orang yang beriman dan kita akan selamat dari fitnah Dajjal kalau kita berpapasan dengan Dajjal. Malah Rasulullah SAW menyarankan pada kita menghindar dari Dajjal. Jangan coba-coba untuk kita bertemu dengan Dajjal. Beriman apapun engkau, sekuat imanmu yang luar biasa, kalau engkau bertemu dengan Dajjal, tetap saja mungkin saja engkau akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang dibuat oleh Dajjal, ibu-ibu sekalian. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Dajjal memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya manusia biasa, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bisa menurunkan makanan dari langit, atau dia bisa menurunkan hujan, bisa membuat makanan menjadi ada, menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi banyak orang-orang terkecoh dengan Dajjal ini. Oleh karena itu, para wanita, termasuk diri saya, alangkah pentingnya bagi kita untuk mengokohkan tauhid kita. Karena nanti Dajjal akan mengatakan, apakah engkau percaya kepadaku kalau aku bisa membuat orang tuamu hidup kembali? Lalu orang-orang mengatakan, ya, kalau engkau bisa membuat orang tua kami hidup kembali, dibangkitkan kembali, maka kami akan percaya padamu. Lalu Dajjal membangkitkan, menghidupkan lagi orang-orang tersebut, dan kemudian ada setan yang menyerupai orang tua dari orang-orang ini, dan kemudian setan yang menyerupai orang tua tersebut mengatakan, ikuti Dajjal, karena Dajjal adalah Tuhanmu. Jadi orang berbondong-bondong mengikuti Dajjal. Itu sebabnya kenapa kita, wahai para wanita khususnya, dari sekarang kokohkan tauhid. Dalam surah Luqman ayat 13, ada seorang yang bernama Luqmanul Hakim menasihati kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Kita bisa kokoh keimanan kita kalau dengan ilmu, teman-teman sekalian. Tanpa ilmu mungkin kita dengan mudah akan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dalam kesehariannya atau mungkin dalam sholatnya sering membaca surah Al-Ikhlas, betul? Disebut sepertiga Al-Quran. Karena membicarakan mengenai perkara tauhid, kokohkan tauhid kita. Sebagaimana kita baca surah Al-Ikhlas, katakan kul huwallahu ahad, Tuhan itu adalah satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu, tempat meminta pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat, kita resap di surah Al-Ikhlas, kokoh tauhid kita, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak beresapi surah Al-Ikhlas, tidak membaca Al-Quran, maka dengan mudah kita melihat, wah ada kekuatan yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa para wanita-wanita dan laki-laki tentu saja seluruh umat Islam kokohkan tauhid kita. Kokohkan tauhid artinya menempatkan Allah dan Rasul-Nya berada paling utama dalam hati kita. Hati kita bisa berpaling kalau sudah diisi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin merasakan kemanisan iman, teman-teman sekalian, nasihat untuk diri saya sendiri, jadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling utama dalam hati kita. Kalau hatimu sudah diisi dengan kekasih yang lain, kekasih-kekasihmu, banyak kan anak-anak muda zaman sekarang putus cinta aja nangisnya berbulan-bulan lamanya. Banyak kan anak-anak zaman sekarang ketika jatuh cinta kepada seseorang tiap hari memikirkan dan menangisi kekasihnya. Apa yang kau lakukan wahai anak-anak muda? Jangan isi hatimu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, banyak belajar, khususnya belajar untuk persiapan nanti di hari akhir. Kita tidak tahu apakah kita dimatikan cepat atau kita bertemu dengan Dajjal. Jadi perbanyak diri kita untuk menuntut ilmu, bukan dengan perkara yang main-main. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inad daral akhirata lahiyal hayawan. Jangan banyak main-main, banyak belajar. Memperkokoh tauhid ya Ustazah. Betul. Masya Allah, Betul. jazakallah khair Ustazah. Jazakallah khair. Jamaah. Jadi mengingatkan kembali untuk jamaah, terutama tadi kan sudah dibahas kalau salah satunya adalah perempuan, jadi kita harus siap untuk
menyiapkan diri dari berbagai fitnah dajjal. Juga untuk para orang tua, untuk mengajarkan anaknya, terutama anaknya yang perempuan, untuk mendapat pendidikan agama yang lebih baik lagi supaya terhindar dari fitnah dajjal. Nah ini jamaah yang ada di rumah, nanti di segmen keempat kita akan lanjutkan lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Nanti akan dijawab lagi sama guru-guru kita yang tercinta. Jadi jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Good